Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bersyukur, walaupun masih belajar dalam kondisi online. Untuk pertemuan hari ini, kita kembali bertemu dengan matematika. Kita masuk ke materi baru, yaitu denah dan arah mata angin. Ini sudah masuk ke KD 3.3, yaitu menjelaskan skala melalui denah. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Ya, tujuannya pertama kita mempelajari denah dan arah mata angin supaya kalian nanti bisa yang pertama membaca denah sederhana ya. Nah, diharapkan nanti kalian bisa membaca denah sederhana dalam mempelajari denah dan arah mata angin ini. Yang kedua, bisa menggambar denah letak benda. Yang ketiga, menentukan rute perjalanan. Nah, itulah 3 yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Ya, dalam judul denah dan arah mata angin. Membaca denah sederhana, kemudian menggambar denah letak benda, kemudian menentukan rute perjalanan. Yuk kita lihat yang pertama, yaitu dengan membaca denah sederhana. Nah, ya diperhatikan pengertian-pengertian ini terlebih dahulu. Yang pertama, denah. Apa itu yang dikatakan denah? Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah pada bidang datar. Apa contohnya? Yang pernah kalian lihat sebagai denah? Di mana adanya? Ayo, siapa yang sudah pernah melihat denah? Yang paling mudah ya, lihatlah di kartu undangan pesta. Itu biasanya di belakangnya ada denah supaya kita. Nah, apa tujuannya? Itu di dalam kartu undangan itu ada denah. Tujuannya atau fungsinya yaitu untuk memudahkan kita menemukan lokasi suatu tempat. Coba kalau misalnya kita diundang, orang Bojongkulur diundang di Bekasi atau di Jakarta, kalau nggak ada denah, nanti muter-muter di mana kita ya. Kecuali kalau kita sudah pernah pergi ke rumah orang itu, baru mungkin kita tahu. Tapi kalau nggak, mesti muter-muter. Makanya di situ disertakan denah ya, untuk memudahkan kita menemukan lokasi tempat pesta atau lokasi secara umum ya. Memudahkan kita untuk menemukan lokasi suatu tempat. Nah, bagaimana, apa yang perlu ada di dalam sebuah denah supaya kita bisa menentukan lokasi suatu tempat ya. Jadi untuk menjelaskan atau memahami letak suatu tempat pada denah itu, kita harus terlebih dahulu memahami arah mata angin ya. Arah mata angin. Ada yang belum paham dengan arah mata angin? Ya, sudah kelas 5. Kalau tak tahu arah mata angin, kemudian juga kalian sudah ikut pramuka. Di pramuka itu sebenarnya dipelajari arah mata angin ya. Ketika kalian menjelajah nanti atau ketika jalan-jalan ke hutan atau kalau di sini kita mah di komplek ya. Kalau ibu dulu kalau pramuka itu jalan-jalannya di hutan ya, harus pakai arah mata angin. Kalau nggak nyasar, nggak bisa pulang ya. Nah, jadi harus kita pelajari arah mata angin. Bagi yang belum hafal arah mata angin, itu harus dihafalkan ya. Arah mata angin, apa itu arah mata angin? Merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Ada yang belum tahu? Arah mata angin itu ditentukan menggunakan alat apa? Ya, udah kelas 5 nih. Menggunakan apa namanya? Apa menentukan arah mata angin?
Ayo berikut kita lihat apa namanya ini untuk menentukan arah mata angin. Tuh, apa namanya ini? Udah tahu ya? Nah, arah mata angin itu ada nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 arah mata angin ya. Ada utara lawannya selatan yang berlawanan arahnya, kemudian ada barat yang berlawanan arahnya timur, kemudian di antara utara dan timur ada timur laut, antara timur dan selatan ada tenggara, antara selatan dengan barat ada barat daya, antara barat dengan utara ada barat laut. Jadi ada berapa arah mata angin? Arah mata angin itu ada 8 ya. Kita menggunakan ada 8 arah mata angin yang bisa kita gunakan pada kompas. Jadi nama alat untuk menentukan arah itu adalah kompas ya. Kompas, peta atau navigasi ya. Yang biasa digunakan pada kompas, peta atau navigasi. Nih arah mata angin ya. Nanti pahami dulu ini. Kalau nanti nggak paham arah mata angin ketika orang bertanya, nah kebingungan ya. Jadi untuk menentukan arah itu perlu sekali kita paham dengan arah mata angin. Ya. Berikutnya. Nah, nih sudah ada arah mata angin di sini nih. Kira-kira apa nih yang bakal muncul nih? Nah, di sini ada contoh soal ya. Contoh soal apa ini? Contoh soal membaca denah sederhana. Ya, coba perhatikan denah berikut. Amatilah denah di bawah ini. Nah, coba perhatikan. Perhatikan denahnya baik-baik. Nah, coba kita lihat. Ibu buat misalnya contoh soal yang pertama. Puskesmas. Nah, ini puskesmas ya. Perhatikan puskesmas. Puskesmas berada di sebelah titik-titik toko buku. Toko buku mana toko buku? Nih, toko buku. Nah, puskesmas ini berada di sebelah mananya toko buku katanya. Lihat mata angin. Nih, toko bukunya di sini nih, puskesmasnya di sini. Berarti di sebelah mananya toko buku ini berarti? Lihat mata anginnya di sebelah, berarti di sebelah timur. Jadi puskesmas berada di sebelah timur toko buku. Nah, lagi yang kedua, kantor pos. Mana kantor pos? Nih, kantor pos berada di sebelah titik-titik SD Harapan. Mana SD Harapan? Kantor pos tadi mana kantor pos? Nih kantor pos. Kemudian ini SD Harapan. Nah, kantor pos ini berada di mananya SD Harapan? Lihat ke atas ke sini berarti utara. Jadi ada di utara SD Harapan. Kemudian yang soal ketiga, dari Jalan Sumatera. Cari Jalan Sumatera. Di sini ada Jalan Sumatera, Dharmapala, Jalan Bukit Besar, Jalan Pramuka. Sekarang kita kata soalnya dari Jalan Sumatera. Mana Sumatera ini? Dia Sumatera. Disuruh kita ke puskesmas. Nah, kalau kita mau ke puskesmas berjalan kemana kita dari Jalan Sumatera ini katanya? Ini Sumatera puskesmas, cari puskesmas. Oh, ini puskesmas. Berarti kita berjalan ke mana nih? Ke timur ya, ke timur menuju Jalan Bukit Besar ya. Ketemu di sini di pinggir jalan ini, di sebelah kanannya jalan ada puskesmas, berarti berada di timur jawabannya. Kemudian yang keempat, kantor kelurahan. Mana kantor kelurahan? Kantor kelurahan berada di sebelah titik-titik puskesmas. Oh ya, puskesmasnya di bawahnya nih, mana dia? Nih kantor lurah ini di mananya puskesmas nih katanya. Berada di kantor lurah, berada di sebelah titik-titik puskesmas. Sebelah mana ini namanya? Dari puskesmas sebelah utara ya. Sebelah utara puskesmas, dan di sebelah titik-titik SD Harapan. Nah, kantor lurah ini beradanya di sebelah utara puskesmas, kemudian di Harapan sini nih, berarti di timur SD Harapan. Kalau misalnya ditanya dari toko buku,
dari toko buku di mana dia namanya nih di sini tadi dia namanya apa nih, timur laut. Dia kalau ditanya dari toko buku berada di mana toko buku kah, kantor lurah berada di timur laut. Ya sini ini arahnya miring ke sini ya, di sini jadi kan timur laut, di antara utara dengan timur ya, timur laut gitu caranya menentukannya. Yang kelima, Masjid Al-Ikhlas nih. Masjid Al-Ikhlas berada di sebelah titik-titik toko buku. Nah, nih Masjid Al-Ikhlas, toko bukunya di sini nih. Nah, kesini tadi namanya apa? Miring dia ke sana, di antara barat dan utara. Nah, ada barat laut. Ya, jadi Masjid Al-Ikhlas itu ada di barat laut toko buku. Dan di sebelah titik-titik toko sandang bawah nih. Nah, toko sandang di mananya Masjid Al-Ikhlas tuh, di mananya toko sandang di utara. Nah, begitu saja cara membaca denah yang sederhana berdasarkan arah mata angin. Jadi ini harus tahu ya. Biasanya setiap denah itu ada arah mata anginnya. Tinggal kita nanti ini yang paling yang diantaranya itu kalau belum hafal, nah itu yang perlu kalian hafalkan. Nah, untuk yang berikutnya kita lihat. Nah, setelah mengamati denah, jawablah pertanyaan A yang tadi yang sudah Ibu bacakan tadi. Nih. Nah, itu ya, puskesmas berada di timur toko buku. Kemudian tadi kantor pos berada di utara SD Harapan. Yang ketiga, dari Jalan Sumatera ke puskesmas berjalan ke arah timur. Kemudian yang kantor kelurahan tadi berada di sebelah apanya puskesmas tadi, sebelah utaranya puskesmas dan di sebelah timur SD Harapan. Kemudian Masjid Al-Ikhlas tadi berada di sebelah apanya toko buku, di sebelah barat lautnya toko buku ya, dan di sebelah apa tadi toko sandang, sebelah utara toko sandang. Tuh dia contoh soal membaca denah sederhana. Nah, kemudian yang udah bentuk kedua kita lihat ya. Bentuk yang kedua, menggambar letak benda. Nah, sebelum apa yang harus kita pahami untuk menggambar denah letak benda atau rumah. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Hal-hal berikut, yang pertama, persiapkan alat-alat yang diperlukan. Nah, kalau kita mau menggambar, persiapkan kertas, pensil, penggaris, penghapus, atau kalau mau menggambar dengan spidol dipakai spidol ya. Kalau mau atau dengan pulpen gitu, peralatannya siapkan dulu. Kalau mau menggambar denah atau letak rumah ya, atau letak suatu benda. Kemudian tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Nah, yang sebagai titik apanya? Sebagai titik penentu atau sebagai titik acuan namanya. Kemudian tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Kemudian yang keempat, maka baru digambar letak-letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Ya, kita lihat contoh soalnya seperti apa. Yang pertama, ya, contoh menggambar denah letak benda. Nanti yang mau kita gambar, nah ini di slide-nya ya, karena di slide-nya berjalan, nanti Ibu bacakan lagi di slide ketika menggambarnya. Buatlah denah sederhana letak beberapa tempat berikut. Yang pertama, sekolah terletak di rumah Dini. Sekolah terletak di utara rumah Dini. Kemudian ada rumah sakit terletak di timur rumah Dini. Nah, rumah Dini adanya di sebelah timur museum. Kemudian kantor pos ada di selatan rumah Dini. Kemudian di barat laut rumah Dini ada lapangan. Wow, banyak sekali informasinya. Ini ada informasi 5 informasi, berarti nanti ada 5 gambar berarti ya. Ada 5 gambar. 5 gambar atau 6 gambar nanti itu. Nah, yang pertama, langkah yang harus kita lakukan untuk menggambar denah tadi, cari titik acuannya. Nah, di sini banyak berbicara tentang rumah Dini, berarti kita nanti menjadikan rumah Dini sebagai titik acuan ya. Nah, titik acuan tertib bertolak kita menentukan arah.
Kemudian buat petunjuk arah mata angin pada gambar bidangnya, pada bidang gambar. Kemudian buatlah gambar di mana sekolah, rumah sakit, museum, kantor pos, dan lapangan. Yuk kita buat sesuai dengan informasi yang ada barusan ya. Yang pertama katanya sekolah terletak di utara. Nah, buat dulu katanya arah mata angin tadi kan. Yuk. Nah, kita buat patokannya tadi rumahnya Dini. Buat dulu tuh Dini yang di tengah-tengah ya. Nah, kemudian katanya di situ sekolah terletak di utara. Lihat utara arah mata angin. Nah, berarti bagian atas ya. Kalau kita digambar kertas kita berarti bagian atas rumah Dini. Itu bagian utara. Di situ ada tuh sekolah. Nah, kemudian yang kedua informasinya rumah sakit terletak di timur rumah Dini. Nah, timur rumahnya Dini berarti ada di sebelah kanan. Ayo, nah buat di situ rumah sakit. Kemudian di rumah Dini sebelah timur museum. Nah, ini rumahnya Dini tengah-tengah tadi di sebelah timur. Rumah Dini ini adanya di sebelah timur museum. Berarti museumnya berada di mana? Berarti kalau dia di timurnya museum itu ada rumah Dini, berarti museumnya ada di barat. Berarti di sini ya. Nah, kalau dia di sini berarti museum. Benar nggak? Ini timur arah ke sini. Iya, sebelah timurnya rumah Dini, di sebelah timurnya museum ya. Nah, berarti dia adanya di posisinya di barat dia. Posisi dari rumah Dini. Karena kalau tadi acuan kita kan tadi rumah Dini. Dan dia menyebutkannya museum, di sebelah timurnya museum ada rumah Dini. Dia posisinya di barat kalau dari sini. Kemudian yang berikutnya ada kantor pos katanya berada di selatan rumah Dini. Selatan itu bagian bawah di sini kan, nih petunjuknya nih selatan berarti di bawah sini. Nah, kemudian petunjuk terakhir di barat laut rumah Dini ada lapangan. Nah, ini rumah Dini nih, barat laut mana nih? Miring kiri atau miring kanan? Barat laut berarti ke sini ya, miring ke kiri. Kalau miring kanan itu timur laut. Kalau sini tenggara. Kalau ke sini apa? Barat daya. Ya. Nah, kalau timur laut barat laut berarti ke sini ya. Barat laut berarti yuk kita lihat di mana dia. Nah, di situ ada lapangan. Ya. Tuh cara membuat gambar denah atau letak suatu benda di dalam denah. Yang kita ketahui ceritanya, kita disuruh menggambarnya. Ada yang gambarnya diketahui, kita disuruh membacanya. Jadi bolak-balik harus paham, harus bisa ya. Itu. Nah, untuk yang berikutnya membaca rute perjalanan ya, kita perhatikan. Nah, ini ayo perhatikan denah berikut. Nah, tahu rute perjalanan? Oh iya, ibu nggak dulu buat pengertian rute ya, rute perjalanan. Apa itu rute? Nah, urutan ya. Urutan perjalanan. Bentar. Rutenya tak ibu buat pengertiannya ya. Nah, rute perjalanan, rute itu arah yang dilalui seseorang saat menuju ke tempat tertentu ya. Arah yang dilalui seseorang saat menuju tempat tertentu, itu rute namanya ya. Dari suatu tempat ke tempat lain dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Nah, itu rute namanya. Untuk menuju suatu tempat, kadang kita terlebih dahulu terlebih dahulu mana arah mata angin ada ya, ada tuh di sisi kirinya. Ini arah mata angin. Nah, soalnya sekarang kita tinggal di komplek perumahan ini misalnya nih. Mau di komplek perumahan ini tentukanlah rute perjalanan kalau kita mau ke kantor kelurahan. Nah, ini bisa banyak ya, bisa rutenya. Bisa kita melewati jalan ini ke sini, kemudian ini ke sini, belok ke sini bisa. Atau dari sini belok ke sini lagi sini bisa. Jadi banyak ya. Bisa beberapa. Nah, ini ibu contohkan 2 saja untuk rutenya. Mudah-mudahan kalian nanti paham dan mudah ya. Contohnya saja yang gampang, kalau dalam kenyataannya misalnya dari sekolah kalian mau ke Pasar Pocong ya, itu bisa lewat Taman Burung, bisa lewat Marko ke sana, bisa lewat Jalan Kampung Atas ya, nanti turun ke Pangkalan Taksi ya, bisa beberapa rute.
bisa ke arah rumah Bu Aan sana, keluarnya nanti bisa ke kiri ke kanan ya. Banyak rute yang bisa kita, misalnya itu contoh ya, katanya kalau kita dari sekolah mau ke Pasar Pocong misalnya, atau kalian dari rumah mau ke sekolah juga bisa rutenya berbeda-beda ya. Nah, yuk kita dari komplek perumahan ini kemana rutenya? Kalau kita mau ke kantor lurah, yang pertama berarti kita ini berada di jalan. Nah, kita keluar dari komplek perumahan, pergi ke perempatan Jalan Mawar. Dari perempatan Jalan Mawar ini berjalan ke utara, menyusuri Jalan Dahlia. Nanti ketemu perempatan Jalan Tulip. Maka lanjutlah ke arah barat ya. Susuri arah barat Jalan Tulip, kemudian nanti ketemu perempatan ya, lurus boleh lurus lagi, lanjutkan lagi, nanti di sebelah kanan jalan ya ada kantor lurah ya. Nah, dari sini tadi perempatan Jalan Mawar, kemudian menuju utara Jalan Dahlia, ketemu perempatan, belok ke barat sampai ketemu lagi perempatan, lanjutkan perjalanan. Kalau mau belok ke sini juga boleh. Kalau belok ke kanan namanya ini. Kalau kalian menuju ke sini berarti ini belah kanan kalian kan? Belok ke kanan. Kalau lanjut ke sini boleh juga, berarti kantor lurahnya ada di sebelah kanan jalan. Itu rute pertama. Nah, kalau rute kedua dari komplek perumahan ke perempatan Jalan Mawar lagi, kemudian susuri terus Jalan Mawar itu ke barat. Ini ketemu jalan apa namanya? Pertigaan namanya ini. Kalau tadi perempatan, sekarang pertigaan. Bertemu pertigaan, berjalan ke utara sampai telusuri terus ke utara sampai bertemu perempatan Jalan Tulip. Ya. Kemudian terus berjalan nanti ketemu kantor lurah di sebelah kiri jalan. Kalau kita teruskan sampai ke sini mentok di sini, berarti di sebelah kiri jalan itu ada kantor lurah. Nah, boleh juga kalau mau belok ke sini juga boleh. Jadi bisa berbagai macam ya. Kalau rute itu bisa, setiap orang itu bisa beda-beda. Nah, itu tergantung pemahaman kita melihat denah. Ya, itu saja. Untuk pembelajaran hari ini ada 3, yaitu membaca denah sederhana, membuat gambar denah sederhana, dan menentukan rute perjalanan. Sudah kita bahas semua, mudah-mudahan anak semua paham. Kalian dilatih untuk pemahamannya dengan mengerjakan latihan nantinya ya. Ya, kita ucap ini yang tadi rutenya yang sudah dibuat. Nah, ini dia ya. Ini rutenya. Nanti kalau lupa lagi caranya bisa dibaca-baca, dilihat kembali, tonton kembali videonya ya, untuk meyakinkan ya. Nah, cukup untuk hari ini ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.